Baiklah, judul yang saya ambil yaitu pertanggungjawaban pidana rumah sakit akibat kelalaian pelayanan medis. Studi di rumah sakit ibu dan anak. Berikut adalah sumber jurnal yang saya ambil. Pembahasan yang pertama yaitu pengertian dari peraturan perundang-undangan dan regulasi kesehatan. Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Selanjutnya yaitu regulasi kesehatan yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2004 tentang Tenaga Kesehatan, dan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran. Latar belakang dan tujuannya dapat kita lihat pada slide berikut ini. Permasalahan ini bermula pada tanggal 31 Maret 2016, seorang ibu hamil bernama Suryani mengeluh sakit melahirkan. Kemudian suaminya Muslim membawa Suryani ke rumah sakit ibu dan anak. Tetapi ketika sudah sampai di rumah sakit tersebut, Suryani tidak diberikan penanganan apa-apa. Pihak rumah sakit beralasan bahwa tidak ada dokter spesialis kandungan. Berjam-jam menunggu tetapi masih tidak ada penanganan. Kemudian pada jam 10 malam barulah ada surat rujukan ke Rumah Sakit Umum Zainal Abidin. Di sana Suryani langsung ditangani dan dokter di rumah sakit tersebut berkata kalau Suryani ini seharusnya dioperasi sejak 7 jam sebelumnya. Kemudian demi keselamatan rahim korban diangkat. Muslim menyetujui tindakan dokter asalkan istri dan bayinya selamat, tetapi nyawa korban dan bayi sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Perundang-undangan kesehatan di Indonesia yang berkaitan dengan kasus tersebut yaitu pada Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit menyatakan bahwa gawat darurat adalah keadaan klinis pasien yang membutuhkan tindakan medis segera guna menyelamatkan nyawa dan pencegahan kejahatan lebih lanjut. Kasus ini telah melanggar Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit dikarenakan pasien yang membutuhkan tindakan medis tidak segera ditangani pihak medis dan menelantarkannya selama berjam-jam hingga bayi dan ibu menjadi korban karena kelalaian rumah sakit. Selanjutnya yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan bahwa pimpinan pelayanan kesehatan atau tenaga kesehatan yang dengan sengaja tidak memberikan pertolongan pertama terhadap pasien yang dalam keadaan gawat darurat sebagaimana dimaksud pada pasal 32 ayat 2 atau pasal 85 ayat 2 dipidana 2 tahun dan denda paling banyak 200 juta rupiah. Ayat 2 pasal yang sama yang apabila menimbulkan cacat atau mati diancam pidana penjara paling lama 10 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Pertanggungjawaban pidana pihak rumah sakit terhadap kasus tersebut dengan menyerahkan Dr. Ulfa Wijaya Kusuma SPOG yang merupakan dokter yang seharusnya bertugas pada saat korban Suryani dan anak yang dikandungnya. Sedangkan dari pihak rumah sakit itu sendiri bertanggung jawab secara keperdataan yaitu dengan memberikan santunan kepada keluarga korban. Bentuk pertanggungjawaban ini belum terrealisasi sebagaimana mestinya. Semestinya rumah sakit selaku korporasi bertanggung jawab secara pidana terhadap kelalaian pihak rumah sakit yang bermula dari buruknya pengelolaan dan sistem manajemen rumah sakit. Pertanggungjawaban pidana rumah sakit sebagai korporasi dapat diimplementasikan dengan memintakan pertanggungjawaban pidana terhadap direktur selaku perwakilan direksi rumah sakit. Namun praktiknya, saat ini yang dimintakan pertanggungjawaban pidana adalah dokter yang bertugas pada saat kasus tersebut terjadi akibat melalaikan tugas. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, saya tarik kesimpulan bahwa kasus ini bisa dikaitkan dengan administrasi kebijakan kesehatan yaitu fungsi manajemen accounting yang tidak terlaksana dengan baik. Pelaksanaan kegiatan yang harusnya dilakukan, tetapi tidak dilakukan sebagaimana mestinya. Selain itu, terdapat juga pelanggaran kode etik rumah sakit, yang dimana rumah sakit memiliki kewajiban untuk memberikan pertolongan gawat darurat tanpa harus melakukan pembayaran uang muka terlebih dahulu. Karena pasien yang membutuhkan tindakan medis tidak segera ditangani pihak medis dan menelantarkannya selama berjam-jam hingga ibu dan bayi meninggal.
Menurut Undang-Undang Pasal 29 Nomor 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit disebutkan adanya kelalaian pada pihak rumah sakit yang menyebabkan hilangnya nyawa pasien. Kemudian dari bentuk pertanggungjawaban juga pihak rumah sakit ibu dan anak Banda Aceh belum terrealisasi sebagaimana mestinya. Maka dari itu, agar hal tersebut tidak terjadi lagi di dunia kesehatan, kita harus melakukan penanganan dan pencegahan. Misalnya, dengan menegakkan disiplin profesi agar tidak terjadi kelalaian dalam bertugas, berbicara dengan dokter jika memiliki pertanyaan atau masalah, dan sebisa mungkin berusaha untuk selalu menaati peraturan yang ada agar di kemudian hari tidak banyak nyawa yang hilang dikarenakan kelalaian petugas-petugas kesehatan. Sekian pemaparan materi dari saya, semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.